This meeting is being recorded. Oke, untuk acaranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. Ibu yang mengikuti webinar pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai webinar kita pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kita belum kenalan ya sama pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita perkenalan dengan pemateri kita, pemateri kita akan membacakan tips-tips membangun keluarga bebas diabetes. Kita kenalan dulu ya sama beliau. Pemateri kita ini bernama Asyifatur Rahmazada, sarjana gizi, bisa dipanggil Kak Syifa. Baik, kita udah kenalan sama Kak Syifa ya. Jadi sekarang kita langsung aja panggilkan beliau kepada Kak Syifa selaku pembicara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Syifa. Baik, terima kasih Mbak Asa. Ya, baik, terima kasih Mbak Asa. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak Syifa. Terdengar. Oke, baik. Oke, jadi ini merupakan waktu yang luar biasa untuk saya pribadi bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih undangannya untuk Kak Asa dan tim, karena pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi dengan topik pencegahan penyakit diabetes di ranah keluarga, begitu kurang lebih. Nah, izin share screen. Izin Mbak Asa, ini saya diizinkan untuk share screen atau share screen-nya dari panitia? Boleh kita izinkan sunscreen ya Kak ya, ini sedang disetting. Mungkin saya dijadikan co-host terlebih dahulu. Oh iya, baik Kak Syifa, Iya. sebentar ya. Oke. Sudah ya Kak Syifa? Apakah layar saya sudah tertampil, Mbak Asa? Sudah Kak Syifa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ada di ruangan Zoom ini. Ini enaknya biar kita lebih akrab, ini saya manggilnya apa ya Mbak Asa ya, untuk teman-teman yang ada di sini ya? Oh iya, Kak Syifa bisa Biasanya apa? dipanggil dengan sahabat diabetes ya. Sahabat diabetesi. Oke. Oke, salam kenal teman-teman sahabat diabetesi yang hadir pada kegiatan sharing hari ini. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Syifa, seorang ahli gizi. Saya lebih banyak bekerja yang berkaitan dengan gizi secara virtual, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kakak-kakak yang ada di sini ingin berkonsultasi gizi, bisa
catch up saya di Instagram saya, terlampir di bahan tayang. Untuk dinasnya saya di Dinas Kesehatan Kota Jakarta, dan saya menjabat juga sebagai sekretaris di pengurus daerah Indonesia Sport Nutritionist Association, wilayah DIY, periode saat ini, gitu. Kurang lebih segitu saja kenalannya Bapak Ibu. Saya ini domisili di Jogja, begitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing terkait pencegahan terkait diabetes di ranah keluarga. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, terkait situasi dan kondisi DM saat ini. Apakah suara saya terdengar, Bapak, Ibu? Oh, nge-lag ya? Bentar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi agak nge-lag sedikit. Nah, jadi untuk kondisi dan situasi DM diabetes mellitus di dunia ini diperkirakan terdapat sekitar 41.600 kasus baru diabetes tipe 2 yang didiagnosis pada anak-anak dan remaja pada tahun 2021. Nah, sekitar 422 juta pada tahun 2014 ini, orang-orang di seluruh dunia itu tuh menderita diabetes. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Tahun 2014 saja sudah 422 juta. Dan mirisnya, ini sebagian besar itu tinggal di negara berpenghasilan rendah dan juga menengah. Dan pada 2019, sekitar 2 juta kematian itu disebabkan karena diabetes. Dan juga komplikasi diabetes, yaitu salah satunya penyakit ginjal. Seperti itu. Nah, untuk kondisi di Indonesia sendiri, terkait penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, 1 dari 10 penduduk dewasa di Indonesia ini menyandang DM. Jadi sekitar 19 hingga 20 juta penduduk Indonesia yang penyandang diabetes. Nah, mirisnya ini 86% itu tidak terdiagnosis, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi tidak terdiagnosis ini tuh ya di sekitar kita ini cukup banyak yang barangkali mengalami gejala-gejala yang mengarah ke diabetes atau kencing manis, cuman tidak tahu kalau yang bersangkutan ini itu ternyata diabetes. Gitu. Jadi karena tidak tahu atau juga bisa karena belum mengakses ke fasilitas pelayanan kesehatan, barangkali banyak rekan-rekan di sekitar kita ini yang kalau misalnya ke vaskes itu atau ke fasilitas pelayanan kesehatan itu di saat yang memang sudah parah begitu. Jadi untuk gejala-gejala yang dirasa ringan itu seringkali diindahkan atau dienyahkan kayak gitu. Padahal barangkali gejala-gejala yang dialami itu merupakan gejala-gejala yang mengarah ke diabetes. Begitu. Atau mungkin juga merasa kayak, wah nanti kalau misalnya saya melakukan kegiatan screening atau deteksi dini di puskesmas ataupun di klinik ataupun di apotek gitu, nanti malah kalau saya tahu hasilnya, nanti saya jadi tahu dong kalau saya sakit diabetes. Barangkali juga di sekitar kita banyak yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi, itulah mengapa banyak yang tidak terdiagnosis seperti itu. Dan dari yang sudah terdiagnosis, beberapa persen kecil ini yang sudah terdiagnosis itu, 70%-nya sendiri tidak terkontrol diabetesnya. Jadi sangat miris. Jadi ini sudah bagus, sudah mengakses ke pelayanan kesehatan, namun sayangnya tidak terkontrol ternyata untuk kondisi diabetesnya. Dan untuk 25%-nya sendiri itu sekarang dialami oleh penduduk di usia kurang dari 45 tahun. Kita sudah banyak mendengar berita, kita sudah banyak mendengar atau melihat video di beberapa sosial media kita, bahwasannya sekarang itu untuk penyakit diabetes ini tidak lagi menyerang di usia dewasa, prelansia atau lansia, ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah banyak berseliweran
diabetes pada anak-anak. Dan diabetes pada anak-anak ini ada yang memang karena keturunan dari orang tuanya, dan ada juga yang memang terjadi saat usia anak-anak. Nah, ini sangat miris sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak enaknya penyakit diabetes ini jika tidak tertangani atau tidak terkontrol dengan baik, ini dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi yang kronis. Komplikasi-komplikasi kronis ini komplikasi-komplikasi yang keluar atau muncul dalam periode yang jangka panjang. Jadi kalau misalnya sudah sakit diabetes lama, namun tidak terkontrol, akhirnya muncullah komplikasi ini. Di antaranya yaitu 20% komplikasi kardiovaskular, jadi terkait penyakit jantung dan pembuluh darah, 30%-nya komplikasi ke area mata, jadi seperti pandangan kabur, seperti itu. Kemudian 40%-nya komplikasi di organ ginjal, dan paling besar 60%-nya di komplikasi neuropati perifer atau gangguan saraf tepi. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kalau misalnya kita ngomongin penyakit diabetes atau penyakit gula, ini seringkali yang dikaitkan itu terkait organ-organ, biasanya otot, hati, atau sel beta pankreas. Nah, ternyata dari sumber Perkeni, jadi Perkeni ini adalah perkumpulan dokter-dokter penyakit dalam yang membuat suatu panduan terkait penyakit diabetes. Nah, di sana disebutkan bahwa ternyata selain 3 organ yang tadi saya sebutkan, itu ada 8 organ lain yang bisa menyumbang atau bisa menyebabkan kejadian hiperglikemi. Jadi kejadian hiperglikemi ini kejadian peningkatan gula darah di tubuh kita. Nah, ini tidak hanya disebabkan dari organ otot, hati, dan juga sel beta pankreas. Kalau misalnya kita urutkan saja dari nomor ini ya Bapak Ibu ya. Sel beta pankreas, kalau misalnya ada penurunan sekresi insulin menyebabkan hiperglikemi yang nantinya akan berujung ke penyakit diabetes. Yang nomor 2, sel alfa pankreas. Peningkatan sekresi glukagon itu juga menyumbang ke kondisi hiperglikemi. Yang nomor 3, sel lemak. Peningkatan lipolisis, jadi peningkatan pemecahan lemak juga bisa berkaitan dengan kondisi hiperglikemi. Selanjutnya otot, kemudian ada organ hati, nomor 5 hati, peningkatan produksi glukosa juga berkaitan erat dengan kondisi kejadian hiperglikemi. Kemudian ada organ otak juga, kemudian yang ketujuh ada organ kolon, usus besar, atau bisa kita sebut dengan mikrobiota. Jadi kalau misalnya kondisi, baik itu jumlah bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus kita, proporsinya, jadi keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri buruk ini itu tidak normal. Nah, ini ternyata berpengaruh terhadap kondisi hiperglikemi juga ternyata Bapak Ibu. Kemudian temannya usus besar ada usus halus, itu juga ternyata berkaitan. Yang nomor 9 ada organ ginjal juga. Yang nomor 10 ada percepatan pengosongan. Jadi semakin cepat suatu bahan makanan atau minuman ini meninggalkan lambung kita, ini berkorelasi atau signifikan terhadap kejadian peningkatan gula darah. Seperti itu. Jadi memang harapannya untuk pencegahan maupun juga yang sudah terkena penyakit diabetes, harapannya ini dapat mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak mempercepat pengosongan lambung, seperti itu. Tidak cepat meninggalkan lambung, seperti itu. Nah, nanti dampaknya ke gula darah ini tidak akan naik secara drastis, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sistem imun. Nah, jadi dari 11 organ ini ternyata menyumbang ke kejadian hiperglikemi. Seperti itu. Jadi bukan hanya yang barangkali mungkin Bapak Ibu ketahui, oh sakit diabetes itu karena kita kebanyakan konsumsi gula pasir. Tidak mesti Bapak Ibu. Jadi tidak semudah itu maksud kami. Tidak segampang itu. Kita bisa mengalami atau kita bisa terdiagnosa
diagnosis penyakit gula atau diabetes mellitus. Seperti itu. Nah, ini untuk kadar hasil lab jika kita terdiagnosis DM. Jadi kalau misalnya untuk kadar labnya sendiri, kita bisa dibilang diabetes itu jika ada beberapa pemeriksaan. Jadi bisa diperiksa melalui pemeriksaan HbA1c. Jadi HbA1c ini adalah hemoglobin. Hemoglobin ini kan ada di sel darah merah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hemoglobin ini menempel di gula darah begitu. Nah, pemeriksaan HbA1c ini menggambarkan rata-rata gula darah di tubuh kita selama 3 bulan terakhir. Nah, jika hasilnya itu lebih dari sama dengan 6,5, nah ini kita bisa saja terdiagnosis oleh dokter sebagai diabetes, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa dari pemeriksaan glukosa darah puasa. Nah, ini jika hasilnya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Pemeriksaan yang lain juga bisa dari glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral. Itu jika hasilnya lebih dari sama dengan 200. Jadi penegakan diagnosis DM ini bisa dari tadi, yang pertama HbA1c, kemudian glukosa plasma 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosa kurang lebih 75 gram, atau juga bisa glukosa darah sewaktu yang hasilnya lebih dari sama dengan 200 dengan keluhan klasik. Keluhan klasik ini nanti akan kami sampaikan di slide berikutnya, ataupun juga dari glukosa darah puasa jika nilainya lebih dari sama dengan 126. Seperti itu. Nah, ini di yang samping kanan, ini hanya info tambahan saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jadi mirip dengan yang tampilan kiri. Ini cuma bedanya pengambilan sampelnya ini dari mana? Apakah dari vena? Jadi vena ini adalah pembuluh darah yang lebih besar dan dalam. Jadi biasanya ini diambil di bagian lengan. Kemudian ada juga yang pemeriksaan labnya ini dari darah kapiler, yaitu diambil di ujung tangan. Yang barangkali mungkin Bapak Ibu sering lakukan di misal kalau misalnya di perkantoran ada kegiatan posbindu PTM, atau mungkin di apotik, atau kalau misalnya di wilayah itu posbindu PTM yang di wilayah di dekat rumah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada info tambahan. Jadi kalau misalnya kita terdiagnosis DM dan DM-nya terkendali, itu jika nilai HbA1c-nya itu kurang dari 7%. Seperti itu. Nah, ternyata kita harus tahu juga Bapak Ibu, yang perlu kita lihat ini tidak hanya yang di atas saja, tapi kita juga harus lihat yang di bawahnya. Prediabetes. Jadi kondisi prediabetes ini adalah kondisi di atas normal, tapi di bawahnya diabetes, kayak gitu. Nah, dengan nilai yang terlampir. Nah, prediabetes ini adalah kondisi di mana kadar gula darah di dalam tubuh seseorang ini lebih dari normal, tapi belum dikatakan menderita kencing manis ataupun diabetes mellitus. Jadi di tengah-tengahnya. Nah, jika kondisi prediabetes ini itu tidak ditangani dengan benar, ini nanti akan dengan cepat, dengan mudahnya berkembang menjadi kondisi diabetes mellitus tipe 2 dan berpotensi mengakibatkan penyakit tidak menular lainnya. Jadi ini efek dari komplikasinya. Serta mudah terkena infeksi penyakit menular seperti penyakit tuberkulosis dan juga penyakit COVID. Nah, siapa saja yang bisa terkena kondisi prediabetes ini? Ada banyak kondisi. Yang pertama ini bisa karena kurang aktivitas fisik. Jadi kita lebih sering goler-goleran, kita lebih sering duduk, kita lebih sering scroll tapi sambil tiduran, rebahan, duduk saja, kayak gitu. Kalau scrolling sambil jalan kaki ataupun sambil treadmill atau jalan di tempat masih mending. Tapi kalau misalnya cuma goler-goleran, rebahan, nah ini kita beresiko lebih tinggi
untuk bisa terkena prediabetes. Selanjutnya, konsumsi makanan yang kurang seimbang, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, bisa dari faktor keturunan atau genetik yang berpengaruh pada sekresi insulin dan kerja insulin. Selanjutnya, yang keempat ada bertambahnya usia. Semakin bertambahnya usia, semakin meningkatkan resiko untuk regulasi gula darah kita itu kurang baik, seperti itu. Kemudian kondisi yang kelima ini pada ibu hamil dengan riwayat diabetes dalam kehamilan, itu juga berpengaruh, juga bisa menciptakan kondisi prediabetes ini, dan juga kondisi jika ibu hamil tersebut melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kilo. Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yang keenam, kondisi jika ibu-ibu itu mempunyai riwayat kista indung telur disertai infertilitas yang bernama sindroma ovarium polikistik. Jadi bahasa Inggrisnya itu kalau misalnya di masyarakat kita kenal dengan PCOS. Gitu. Kemudian kondisi berikutnya yaitu orang yang merokok dan yang terpapar asap rokok. Kemudian bayi dengan berat lahir rendah, jadi berat lahir rendah itu di bawah dari 2.500 gram atau di bawah 2,5 kilo, seperti itu. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang memiliki riwayat tensi yang tinggi, gangguan lemak darah atau kondisi dislipidemia, dan kegemukan, atau yang biasa kita kenal dengan obesitas, seperti itu. Nah, di sini apa saja sih tipe-tipe penyakit diabetes gitu ya. Kalau misalnya mungkin di masyarakat itu tuh lebih seringnya kenal dengan basah dan kering. Nah, kalau saya lebih familiar dengan klasifikasi DM yang tertampil di layar. Jadi klasifikasinya ini ada 4. Yang pertama yaitu DM tipe yang pertama, yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali. Jadi tubuhnya itu tidak bisa memproduksi insulin. Kemudian diabetes mellitus tipe 2. Diabetes yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Dan ini biasanya disebabkan karena gaya hidup. Dan ini tipe yang ini lebih banyak terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian juga DM gestasional. Diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Dan yang terakhir, diabetes tipe lainnya ini disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit lain-lain, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk gejala-gejalanya, gejala utama klasik itu apa saja Bapak Ibu? Nah, biar kita mudah ingat, kita ingat saja ada 3 poli, atau biasanya dikenal dengan trias poli. Poli itu berarti banyak. Jadi yang pertama adalah poliuri. Poliuri ini adalah lebih banyak atau lebih sering buang air kecil. Jadi sering pipis. Kayak gitu. Itu yang pertama, gejala yang klasik. Yang ini bukan karena kita sering minum air putih ya Bapak Ibu. Ini beda kondisinya. Ini beda kondisinya. Kalau misalnya kita minum air putih lebih banyak, pasti memang lebih sering kencing. Tapi bukan itu yang dimaksud yang kami jelaskan di sini, bukan yang itu Bapak Ibu ya, beda. Jadi tidak minum pun dia tetap dia sering kencing seperti itu. Kemudian cepat lapar, polifagi. Jadi merasa kok setelah makan itu kok masih merasa lapar, masih cari-cari yang lain ini itu. Sebenarnya masih mencari yang lain ini banyak faktor ya Bapak Ibu ya. Bukan terus habis itu jadi kita mendiagnosis diri kita sendiri, waduh ini tadi saya habis sarapan kok terus habis itu ini jadi pengen makan atau nyemil yang lain ya. Nah itu ada beberapa faktor penyebabnya, barangkali dimakan yang sebelumnya atau makan besar yang sebelumnya ini komposisinya tidak seimbang atau kurang lengkap. Jadi kalau misalnya makanan kita itu tidak lengkap, kan pastikan tubuh kita tuh memberikan sinyal Bapak Ibu, oh ini tubuh saya tuh kurang asupan. Jadi makanya ngasih sinyal ke tubuh kita, cari makan atau minuman yang lain selain yang dikonsumsi barusan seperti itu. Nah,
Cuman kalau misalnya ternyata kok Bapak Ibu ini sudah makannya itu komposisinya sudah baik, dari jumlahnya juga sudah cukup, tapi kok masih cepat lapar. Nah, ini perlu kita curigai, apakah kita masuk ke dalam gejala utama ini, yang cepat lapar, kayak gitu. Dan yang terakhir itu gejalanya polidipsi, jadi lebih sering haus, lebih banyak minum, kayak gitu. Nah, ini gejala yang utama, yang sangat khas untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk gejala tambahannya, ada beberapa Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di antaranya ada berat badan yang menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Jadi bukan karena Bapak Ibu sengaja mengurangi asupan, mengurangi gula pasir, mengurangi minum-minuman yang manis, mengurangi kue-kuean atau donat, seperti itu. Bukan karena itu. Jadi berat badan turun cepat ini bukan karena Bapak Ibu sengaja. Kemudian gejala tambahannya bisa juga berupa kesemutan, kemudian juga gatal di daerah kemaluan atau wanita, kemudian juga bisa keputihan, selanjutnya ada luka yang sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatannya menjadi kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, dan juga ini yang kurang mengenakan bagi kaum pria ya, impotensi pada pria. Nah, ini beberapa gejala-gejala terkait penyakit diabetes seperti itu. Nah, kemudian faktor resiko. Jadi faktor resiko ini maksudnya adalah jika kita memiliki faktor resiko, berarti kita ini berpeluang lebih besar untuk menjadi sakit tersebut gitu. Nah, dalam hal ini kita bahas terkait faktor resiko DM. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ini laptop saya nge-lag sebentar. Apakah sudah berganti slide-nya Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu? Atau Mbak Asa? Masih di faktor resiko DM, Kak Syifa, halaman 7. Oh, bentar. Bentar ya, aduh. Kok nge-lag ya? Aduh, bentar saya share screen ulang. Nah, kita back to yang sebelumnya dulu ya Bapak Ibu. Nomor 7. Nah, ini dia. Faktor resiko diabetes. Jadi faktor resiko ini tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi kalau misalnya kita punya faktor resiko terlampir, itu berarti kita punya potensi lebih besar untuk bisa terkena penyakit diabetes seperti itu. Nah, ini faktor resiko bisa dibagi menjadi 3 sebenarnya Bapak Ibu ya. Tidak bisa diubah, dan faktor resiko yang lain yang ada di slide berikutnya. Jadi yang tidak bisa diubah itu diantaranya usia lebih dari 40 tahun. Ini kan nggak bisa diubah ya Bapak Ibu ya, usia masa terus habis itu kita jadi modifikasi. Kalau cuma modifikasi bentuknya dokumen masih mudah ya Bapak Ibu ya. Cuman kan secara fisik ini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara terkait usia. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada faktor resiko yang tidak bisa diubah berupa riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Itu juga tidak bisa kita ubah. Jadi terkait genetik itu tidak bisa kita ubah. Kemudian juga riwayat kehamilan dengan diabetes. Kemudian juga riwayat melahirkan anak dengan berat lebih dari 4 kilo. Dan juga riwayat bayinya yang ini yang dilahirkan itu berat badannya kurang dari 2,5 kilo. Jadi kalau misalnya ibu-ibu usia produktif yang hadir di Zoom ini sedang hamil, nah diupayakan jangan sampai gula darahnya tidak terkontrol yang mengakibatkan kita terdiagnosis diabetes gestasional. Karena resikonya cukup banyak ya, ibu-ibu sekalian. Bisa kita melahirkan berat badan anak ini lebih dari 4 kilo, yang ibaratnya ya jadi menyulitkan kita sendiri sebagai ibu hamil, ataupun juga bisa sebaliknya Bapak Ibu.
kita bisa melahirkan berat bayi kurang dari 2,5 kilo. Dan yang dirugikan itu bukan cuma ibunya secara psikis ya Bapak Ibu ya, maksudnya karena kalau misalnya berat badannya kurang ini kan barangkali mungkin di luaran sana itu masih menjadi perbincangan yang kurang enak gitu. Jadi misal kalau ditanya berat berat bayinya kemarin pas lahiran berapa gitu, kalau ternyata kurang itu kan biasanya kan lebih cenderung minder seperti itu. Nah, selain tidak enak untuk ibu hamil yang melahirkan, juga kondisi ini tidak menguntungkan juga untuk bayi tersebut seperti itu, karena mempunyai resiko untuk terkena diabetes saat dia usia dewasa seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor yang bisa diubah. Nah, kita lebih enak atau lebih mudah untuk membahas yang ini karena bisa diubah, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, faktor risikonya yang bisa diubah ini dari berat badan. Melihatnya dari indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh ini adalah proporsi atau gambaran secara kasat mata, jadi memperlihatkan proporsi antara berat badan dan tinggi badan Bapak Ibu. Jadi ibaratnya itu kami ahli gizi kalau misalnya melihat Bapak Ibu secara fisik dengan berat badan sekian dan tinggi badan sekian itu masuknya kategorinya apa? Apakah normal, apakah underweight atau berat badan kurang, ataukah overweight, kelebihan berat badan sedikit, atau kegemukan yang biasa kita sebut dengan obesitas. Seperti itu. Jadi indeks massa tubuh ini bisa kita hitung secara mandiri dengan rumus yang terlampir. Jadi rumusnya itu dengan berat badan dalam satuan kilo dibagi tinggi badannya kita kan dalam sentimeter ya biasanya Bapak Ibu ya. Nah, ini dikonversi menjadi meter dulu, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya itu bisa Bapak Ibu masukkan di sini, di tabel ini. Masuk kategori mana kita? Apakah normal, gemuk, atau obesitas? Nah, jika kita tergolong di obesitas, nah ini kita berpotensi lebih tinggi untuk bisa terkena penyakit diabetes. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang overweight, ini beresiko ke kondisi yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya, sebelum diabetes, yaitu pre-diabetes. Kemudian faktor risiko yang selanjutnya adalah kurang aktivitas fisik. Nah, ini kan bisa kita modifikasi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengupayakan misal yang selama 24 jam kita diberikan waktu ini kita luangkan kurang lebih kita coba dulu 5 menit dulu yang paling mudah untuk menambahkan aktivitas fisik di tengah-tengah kesibukan kita seperti itu. Kemudian juga kondisi dislipidemia. Jadi jika lipid HDL atau ibaratnya biasanya itu disebut dengan kolesterol yang baik begitu ya. Itu kalau misalnya kurang dari sama dengan 35 itu kita beresiko untuk bisa terkena penyakit diabetes dan juga kondisi trigliserida lebih dari sama dengan 250 mg per desiliter itu juga bisa berpengaruh ke peningkatan resiko penyakit diabetes. Selanjutnya riwayat penyakit jantung. Kemudian hipertensi atau penyakit darah tinggi dengan nilai tensinya lebih dari 140 per 90 mg Hg, milimeter Hg maksud kami. Dan juga yang terakhir, diet tidak seimbang yang berupa tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Nah, ini ada kata-kata diet. Diet itu bukan berarti untuk menurunkan berat badan saja, karena definisi dari diet sendiri adalah pengaturan pola makan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung kok di situ kok ada kata-kata diet tidak seimbang. Maksudnya gimana? Nah, itu maksudnya adalah pola makannya itu tidak seimbang. Nah, seperti itu. Mohon maaf, ini nge-lag sedikit lagi, mohon maaf.
Atau mungkin bisa dibantu Mbak Asa share screen? Aduh. Hai. Pinjam handset ada nggak ya? Ibu. Aku ada seminar tengok nih. Kalau nggak aku nggak bisa nilai. Mbak Asa, mungkin bisa dibantu share screen dari Mbak Asa saja, biar tidak ada trouble lagi di laptop saya. Tapi gua ke sana boleh nggak? Ke Puri Gigi. Oke, baik Kak Syifa, kami setting dulu ya. Kami dulu Ya. dulu materinya. Oke. Mana-mana. Aku udah iya, tahu lah. Nggak bisa. Nanti oh bisa keluar pakai. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, sebentar kami setting dulu untuk sunscreen-nya ya. Oke, sudah masuk Bapak Ibu? Sudah Mbak, tadi nyampe faktor resiko. Iya, resiko ya Kak Syifa ya. Boleh dilanjut Kak Syifa? Di full screen dulu. Oke, nah next yang halaman selanjutnya. Oke, nah kemudian ada faktor resiko yang lain selain yang diubah dan tidak diubah, Bapak Ibu, yang terkait dengan resiko diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang pertama pasien sindrom metabolik yang memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu atau glukosa darah puasa terganggu sebelumnya, dan juga pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke, penyakit jantung koroner, atau PAD. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini sekarang kita akan bahas komplikasi-komplikasi diabetes. Lanjut. Nah, komplikasi kronis atau yang berlangsung lama untuk penyakit diabetes yang berlangsung lama dan tidak terkontrol ini bisa membahayakan yang akan memberikan komplikasi di antaranya seperti penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian juga komplikasi terkait retinopati diabetik, jadi gangguan mata atau penglihatan, kemudian juga komplikasi neuropati diabetik, jadi gangguan saraf yang menyebabkan luka, bahkan hingga amputasi pada kaki, dan juga komplikasi nefropati diabetik, jadi gangguan pada ginjal. Seperti itu. Nah, komplikasi-komplikasi yang ada di poster itu termasuk juga serangan jantung, stroke, infeksi kaki yang berat, yang menyebabkan gangren, hingga diamputasi, dan juga gagal ginjal stadium akhir yang hingga kita melakukan cuci darah, dan juga ada komplikasi disfungsi seksual. Seperti itu. Lanjut. Lanjut, yang bisa dilakukan jika kita terdiagnosis diabetes. Yang pertama yaitu mengikuti edukasi, baik itu penyuluhan dan edukasi terkait diabetes. Jadi lewat Posbindu PTM, dan juga bisa di fasilitas kesehatan tingkat pertama, bisa di klinik, bisa di puskesmas, bisa di dokter praktek mandiri, kemudian juga bisa di rumah sakit, dan juga edukasi terkait pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit diabetes. Seperti itu.
Kemudian yang kedua, melakukan latihan fisik secara teratur dengan prinsip baik, benar, terukur, dan teratur. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi obat secara teratur sesuai dengan arahan dokter dan juga memonitoring kadar glukosa darah sesuai dengan arahan dokter. Seperti itu. Itu jika kita terdiagnosis penyakit diabetes. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke intinya, pencegahan diabetes. Jadi kurang lebih itu hampir 11-12 dengan slide yang sebelumnya terkait apa saja yang kita lakukan jika kita terkena diabetes. Itu hampir mirip dengan pencegahannya. Lanjut. Pencegahannya bisa dari misal kita terdiagnosis prediabetes. Upayanya bisa kita lakukan dengan merubah gaya hidup kita. Jadi bisa dengan meningkatkan aktivitas fisik harian dan mengurangi perilaku sedenter atau mager, jadi goler-goleran, leha-leha, cuma tidur sambil scrolling. Nah, itu kita bisa kurangi. Kemudian perubahan gaya hidup yang kedua bisa menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang biasa kita singkat dengan GGL sesuai dengan anjuran Kemenkes. Kemudian juga pertahankan berat badan yang ideal, istirahat yang cukup, tidak merokok, nge-vape juga termasuk, dan menghindari paparan asap rokok, serta yang terakhir kelola stres. Begitu. Nah, kita akan bahas lebih detail satu-satu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita membahas terkait aktivitas fisik dan juga latihan fisik ataupun olahraga, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi aktivitas fisik itu didefinisikan sebagai kegiatan tubuh yang menggerakkan otot rangka dan menghasilkan energi dan tenaga. Contohnya apa? Contohnya itu ya seperti menyapu, berkebun, mengepel, bersih-bersih rumah, menoto-noto buku, menoto-noto tanaman di rumah, menyetrika, kita bermain dengan anak di rumah, bermain dengan anak di luar ruangan, dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip yang dinamakan aktivitas fisik itu tidak terukur, baik itu tidak terukur waktunya, tidak terukur intensitasnya. Kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, misal Bapak Ibu nyapu, masa iya nyapunya tuh maju 30 cm, mundur 30 cm dengan gerakan yang sama. Seperti itu kan jarang ya Bapak Ibu ya, kita ya nyapu aja, ngepel aja kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, meskipun bukan termasuk olahraga, tapi ini penting gitu ya Bapak Ibu ya. Karena jika kita punya waktu 24 jam, misal 8 jamnya itu kita gunakan untuk istirahat, kita kan masih punya waktu kurang lebih 16 jam. Misal 16 jam ini itu kita bekerja di kantor gitu ya Bapak Ibu ya, atau bekerja di manalah di luar ruangan, nggak mesti di kantor, misal 8 jam juga. Berarti total sudah 16 jam. 16 jam untuk tidur dan juga untuk bekerja. Kita masih punya sisa jam. Nah, dari sisa jam yang tersisa ini, itu kan kalau misalnya mau diselipkan untuk latihan fisik ataupun olahraga, kan waktunya paling juga cuma setengah jam atau 1 jam ya, Bapak Ibu mentok-mentoknya. Nah, di waktu yang selain waktu latihan fisik ini kan banyak waktu-waktu saat kita bekerja, itu kan masih ada waktu-waktu yang kita bisa ke kantin itu jalan kaki, ke parkiran ngambil kendaraan itu jalan kaki, naik turun tangga jika gedungnya tinggi, seperti itu. Nah, itu kan lebih banyak waktunya dibandingkan waktu untuk meluangkan kegiatan latihan fisik ataupun olahraga. Nah, jadi makanya aktivitas fisik ini saya taruh di awal karena ini ibaratnya waktunya itu lebih besar dibandingkan untuk waktu kita meluangkan untuk olahraga maupun latihan fisik seperti itu. Nah, ini aktivitas fisiknya ini bisa Bapak Ibu lakukan 3-5 kali per minggu atau bahkan mungkin tidak perlu diatur frekuensinya juga tidak masalah, yang penting setiap hari harus aktif seperti itu. Kemudian yang kedua, upayakan selalu bergerak. Jadi misal Bapak Ibu ini kerja kantoran ataupun kerja yang sekarang kan ada kerja remote ya Bapak Ibu. Kerja remote itu berarti ya kita bisa di rumah, gitu. Kita bisa di rumah, kita bisa kerjakan pekerjaan kita di rumah. Nah, itu usahakan tidak duduk selama 2 jam terus-menerus. Jadi setelah 2 jam atau nggak perlu 2 jam lah, 1 jam itu kita harus berdiri
kita jalan-jalan kaki ringan di sekitar meja kita, seperti itu, baru kita duduk kembali, seperti itu. Kemudian upayakan lebih banyak berjalan kaki. Nah, ini yang menjadi PR masyarakat Indonesia, begitu ya Bapak Ibu ya. Kurang jalan kaki. Kalau misalnya kita itu di ranking ya Bapak Ibu ya, untuk aktivitas jalan kaki ini kita Indonesia masuk ke peringkat yang bawah-bawah Bapak Ibu ya. Karena kita itu termasuk masyarakat-masyarakat yang manja begitu, manja untuk berjalan kaki gitu. Beda dengan rekan-rekan kita yang berada di luar negeri. Ya barangkali rekan-rekan kita yang di luar negeri ini untuk fasilitas berjalan kakinya lebih banyak seperti itu dibandingkan kita. Kita di Indonesia seringkali mendapati area untuk jalan kaki ini malah digunakan untuk parkiran kendaraan. Nah, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadinya kan kalau mau jalan kaki jadi males ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan barangkali saat jalan kaki di catcalling gitu kan juga jadi kurang nyaman atau dijambret gitu jadi kan kurang nyaman. Nah, kemudian beraktivitas fisik ini bisa diukur intensitasnya sedang, intensitasnya diupayakan sedang saja, jadi tidak sampai berat. Kalau berat itu untuk latihan fisik atau olahraga saja, karena kalau sedang ini sudah memberikan manfaat kesehatan. Seperti itu. Nah, ini kami kasih contoh untuk tips aktivitas fisik dengan keluarga. Nah, apa saja yang bisa dilakukan itu seperti membersihkan rumah bersama, jadi berbagi tugas, misal berbagi tugas mengelap kaca misal Bapak Ibu, atau bertugas mencuci mobil atau motor atau sepeda mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya mengikuti kegiatan volunteer. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya volunteer kan jarang ya kalau volunteer itu tuh ya Bapak Ibu ya, volunteer itu mesti biasanya kegiatannya berupa di area luar atau outdoor kayak gitu. Nah, kita kan jadi lebih banyak aktivitas fisik di luar. Kemudian juga bisa merancang kegiatan outdoor keluarga, jadi kita bisa liburan itu karena kita keluar, jadi kan kita lebih sering jalan-jalan di luar, misal ke kebun binatang atau ke taman kota, seperti itu. Ke alun-alun, kayak gitu, bersama keluarga. Kemudian melakukan aktivitas fisik bersama teman sebaya. Nah, ini yang lebih sering anak-anak kita lakukan, begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini memang tidak spesifik ke penyakit diabetes, karena di sini kan judulnya latihan fisik mencegah penyakit tidak menular. Nah, diabetes ini kan salah satu penyakit tidak menular, makanya ini kami tampilkan sekalian begitu. Jadi harapannya sih bukan hanya untuk mencegah penyakit diabetes mellitus saja, tapi juga penyakit tidak menular yang lain seperti jantung, stroke dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, latihan fisik ini baru yang biasanya kita kenal dengan olahraga seperti itu, Bapak Ibu. Nah, latihan fisik ini bisa dibagi menjadi beberapa. Latihan fisik yang fokus ke daya tahan jantung dan pembuluh darah. Jadi fokusnya ini agar jantung dan pembuluh darah kita ini lebih banyak menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Itu keuntungannya. Nah, bentuknya kegiatannya apa? Latihan fisiknya berupa latihan aerobik seperti jalan kaki. Jadi jalan kakinya itu yang masuknya jalan cepat ya Bapak Ibu ya, bukan jalan kaki itu jalan kaki Bapak Ibu ke CFD yang jalannya sangat santai, ke mall jalannya sangat santai. Bukan yang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini latihan fisiknya itu jalan kaki yang cukup cepat. Kegiatannya termasuk ke jalan cepat kayak gitu. Kemudian jogging, bersepeda, berenang. Jadi latihan-latihan yang menunjang ke daya tahan jantung dan pembuluh darah. Kemudian juga latihan fisik yang melatih kekuatan dan daya tahan otot. Jadi ini yang biasanya Bapak Ibu familiarnya itu nge-gym gitu ya Bapak Ibu ya, nge-gym. Nah, padahal sebenarnya untuk latihan kekuatan dan daya tahan otot ini tidak mesti dilakukan di pusat kebugaran atau di gym ya Bapak Ibu ya. Untuk latihan kekuatan dan daya tahan otot ini yang paling mudah itu kita bisa gunakan tubuh kita sendiri atau yang biasanya dikenal dengan body weight training. Kayak gitu. Jadi body weight training, terus habis itu misal kita punya budget yang lebih,
kita bisa membeli dumbbell sendiri, kita bisa membeli barbel sendiri, kayak gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam latihan fisik untuk fokus kekuatan dan daya tahan otot. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir juga yang fokus di kelenturan. Jadi, latihan ini untuk kita menguntungkan sendi-sendi kita, otot-otot kita itu lebih leluasa, lebih fleksibel, cairan-cairan yang di sendi-sendi kita ini itu tuh terstimulasi, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya seperti peregangan, peregangannya di leher, di bahu, lengan, punggung, panggul, tungkai. Biasanya bentuk kegiatannya itu bisa ya cuma stretching-stretching biasa, tapi usahakan Bapak Ibu melakukan yang namanya stretching yang dinamis ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ini bukan dinamis. Kalau dinamis itu bergerak rata-rata. Jadi misal tangannya gini, ini stretching dinamis kayak gitu, kakinya bergoyang-goyang. Nah, itu stretching dinamis. Kalau misalnya bentuknya olahraga, ini biasanya olahraga yoga ataupun pilates kayak gitu. Nah, untuk mencegah biar kita itu tidak terkena penyakit diabetes, ini kesemuanya harus kita lakukan Bapak Ibu. Baik itu aktivitas fisik, kemudian latihan fisik yang fokus ke daya tahan jantung, latihan fisik yang fokus ke otot, dan juga ke fokus di kelenturan, kayak gitu. Nah, ini itu terdengar cukup banyak dan sulit, tapi padahal kita sebenarnya sudah familiar atau sudah pernah kita lakukan atau sering kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, tapi kita tidak menyadari seperti itu seringkali. Lanjut. Nah, ini contoh latihan fisik atau olahraga yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama bisa jalan cepat, cuma di dalam rumah itu bisa, di sekitar rumah bisa kurang lebih 30 sampai 45 menit per hari. Kemudian kalau di rumah ada tangga atau di kantor ada tangga bisa naik turun tangga. Kurang lebih durasi 10 sampai 15 menit. Jumping jack, gerakan sederhana, jadi kayak loncat, kakinya dibuka, kemudian ditutup lagi seperti itu. Kemudian squat atau sit, jadi wall sit, jadi kalau squat itu kan posisinya kayak mau duduk gitu loh Bapak Ibu, kayak mau duduk, atau juga wall sit, jadi wall sit itu Bapak Ibu menyandarkan bagian tubuh bagian atas itu tuh ke tembok, kemudian posisinya kayak duduk, jadi membentuk siku-siku. Itu juga termasuk latihan fisik yang bisa dilakukan di rumah, atau wall push up, kalau Bapak Ibu belum bisa push up yang di lantai, bisa pakai tembok, Bapak Ibu bisa cari videonya di YouTube sudah cukup banyak, dan juga hula hoop. Tapi kan kalau hula hoop ini butuh alat hula hoopnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah kami sampaikan, indeks massa tubuh. Nah, ternyata untuk mengukur obesitas ini tidak hanya menggunakan IMT saja Bapak Ibu. Jadi ini slide tambahannya itu di-highlight di bagian yang bawah. Jadi ternyata obesitas itu tidak hanya diukur menggunakan berat badan dan tinggi badan saja, tapi juga dengan lingkar perut. Jadi lingkar perut yang normal untuk pria itu lebih dari sama dengan 90 cm, kalau wanita lebih dari sama dengan 80 cm. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lebih dari itu, nah Bapak Ibu beresiko untuk terkena penyakit diabetes, seperti itu, beresiko tinggi untuk terkena penyakit diabetes. Karena di sekitar kita itu banyak yang IMT-nya normal, indeks massa tubuhnya normal, tapi perutnya buncit, begitu Bapak Ibu. Nah ini ternyata sama-sama beresiko, seperti itu. Lanjut. Nah, ini sekarang kita sudah bahas terkait makanan. Jadi untuk pencegahan sendiri, pencegahan diabetes, itu dari pola makan diupayakan mengadopsi prinsip isi piringku, baik itu yang untuk orang normal, status gizinya normal, ataupun status gizinya obesitas ataupun overweight. Jadi di sini ada dua macam model piring ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang normal, status gizinya normal, jadi kayak barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini itu tuh
tadi sudah ngitung IMT hasilnya kok normal, nah itu bisa mengadopsi piring yang ini. Jadi makanan pokok itu jumlahnya sama dengan sayurnya, kayak gitu. Jadi sayur, misal kalau kita makan pecel lele ataupun apa ya Bapak Ibu ya, nasi box gitu ya Bapak Ibu ya, kita sering mendapati nasinya itu tuh satu mangkok ya, satu mangkok ditelungkupkan itu, sayurnya hanya 2 iris timun dan 1 helai kemangi. Benar atau betul Bapak Ibu? Atau mungkin di lalapan atau di pecel lele, tomatnya 1, seladanya 1 helai, kolnya cuma 1. Betul atau benar Bapak Ibu? Nah, itu belum sesuai Bapak Ibu ya, belum sesuai dengan isi piringku. Jadi kalau misalnya kita itu mau mencegah penyakit diabetes ini datang di tubuh kita, kita harus upayakan makanan pokok itu jumlahnya sama dengan sayuran. Yang barangkali ini mungkin untuk masyarakat Indonesia ini karena perilaku makannya ini itu lebih cenderung ke tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Jadi hal ini seakan-akan itu sangat sulit dilakukan seperti itu. Karena ya memang kita belum terbiasa, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk acuan ini itu idealnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum terbiasa untuk mengonsumsi sayuran, kita bisa mulai sayuran yang Bapak Ibu suka terlebih dahulu. Misal Bapak Ibu memang sukanya timun, ya nggak apa-apa, timun terus. Nanti kan ada masanya Bapak Ibu pasti akan bosan ya dengan timun. Nanti kita coba untuk sayuran yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang berstatus gizinya obesitas atau overweight, nah di sini ada modifikasi piringnya sedikit ya, cuma sedikit. Di sini diupayakan untuk makanan pokoknya itu sama dengan jumlah lauknya. Karena apa? Jadi yang membuat kita kenyang itu bukan makanan pokok atau karbohidrat selama ini Pak Ibu ya, tapi ternyata dari sumber makanan protein atau lauk bisa menyumbang ke rasa kenyang. Gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang obesitas atau overweight itu bisa ini piring model T, makanan pokok itu jumlahnya sama dengan lauknya. Dan diimbangi juga dengan sayurnya. Jadi ini separuh piring ini tuh kan sayur udah. Tapi kalau misalnya cuma diparuh seperti ini tuh nanti kiranya nambahnya lebih banyak, bukan gitu juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ini barangkali mungkin piringnya ini kita bisa modifikasi, jadi 1/4 itu tuh ya sayur, jumlahnya sama dengan nasi atau makanan pokok, 1/4-nya lagi lauk, 1/4-nya lagi buah, gitu. Itu yang membedakan dengan isi piringku untuk orang yang status gizinya normal. Seperti itu. Nah, itu tadi sudah terkait piring, panduan untuk sekali kita makan. Nah, sekarang kita bahas terkait gula, garam, lemak, GGL ya. Kalau misalnya ini kelihatan jadi jadul ya kalau saya bahas GGS ya, ganteng-ganteng serigala. Nah, ini GGL. Kita harus kenal istilah baru GGL, bukan GGS. Nah, GGL ini gula, garam, dan lemak. Kalau Bapak Ibu pengen mudah hafal, ingat saja GGL 145. Jadi G-nya yang 1 itu maksudnya adalah garam, maksimal 1 sendok teh per hari per orang. Terus habis itu yang G yang kedua, gula maksimal 4 sendok makan per hari per orang, dan lemak 5 sendok makan per hari per orang. Kayak gitu. Nah, ini kan bentuknya masih sendok ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kan dalam keseharian kita makan dan minum ini kan nggak mesti kita itu melihat garam yang kita tambahkan ke makanan kita. Barangkali kita lebih sering mengonsumsi makanan yang di luar. Begitu pula dengan gula. Kita jarang melihat, kalau misalnya kita beli di luar ya Bapak Ibu ya, kita jarang melihat Bapak Ibu yang membuatkan teh manis, jeruk manis, ataupun jus buah, itu tuh gulanya berapa yang ditambahkan, kita jarang lihat, kita jarang tanya. Kemudian juga makanan atau minuman kemasan. Kita jarang lihat informasi nilai gizinya. Di situ kalau misalnya kita habiskan 1 bungkus, itu kita sudah menghabiskan gula berapa gram. Jarang kita lihat. Beserta garam juga. Garam itu kan nama lainnya natrium. Di
bahan tayang sudah kami tampilkan, 1 sendok teh itu setara dengan 2000 mg natrium. Bapak Ibu mungkin belum pernah membaca informasi nilai gizi kalau misalnya kita makan mie instan gitu ya paling mudah ya. Itu di belakang itu ada tulisannya natrium, nah itu sudah berapa ratus atau berapa ribu sendiri. Kita maksimal cuma punya ibaratnya punya kesempatan atau punya peluang mengonsumsinya itu hanya 2000 mg gitu. Dan begitu pula dengan lemak. Lemak itu di sini anjurannya 5 sendok makan maksimal per hari. Ini bukan terus habis itu Bapak Ibu masak ikan goreng atau ayam goreng itu tuh minyaknya cuma 5 sendok makan, bukan itu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya mau dikonversi biar kita lebih mudah untuk bahasa sehari-hari, 5 sendok makan ini diibaratkan saja makanan yang digoreng maksimal itu sehari 5, itu yang paling mudah. Untuk kami ahli gizi edukasi ke masyarakat kayak gitu. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk kerupuk ya Bapak Ibu ya. Barangkali lupa. Jadi kita seringkali mendapati konsultasi gizi cerita makannya sudah cukup baik. Terus kami bingung ini apa ya faktor yang kok bisa apa namanya perubahannya itu tidak signifikan. Ternyata kami baru tahu. Kebetulan kliennya tidak cerita kalau ternyata ngemilnya itu kerupuknya 1 bal. Nah, tidak diceritakan. Padahal kerupuk 1 bal ini ya ibaratnya ya berpotensi gagal untuk program yang sudah kami berikan seperti itu. Selain kerupuk, kadang yang lupa juga makanan-makanan yang kemasan. Kemasan itu bisa yang apa namanya dibekukan, misal produk-produk kayak nugget, sosis, apalagi Bapak Ibu kornet yang kayak gitu-gitu, ini mengandung lemak tinggi. Bapak Ibu juga jangan lupa cek di informasi nilai gizi lemaknya itu tuh berapa kayak gitu. Jadi untuk ngomongin gula garam lemak ini tidak hanya gula garam lemak yang Bapak Ibu tambahkan secara langsung, secara kasat mata Bapak Ibu tambahkan sendiri di makanan atau minuman Bapak Ibu. Tapi jangan lupa yang kemasan-kemasan sama yang Bapak Ibu konsumsi dari luar. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini terkait serat. Jadi kalau misalnya kita membicarakan terkait mengontrol gula darah, serat ini sangat berperan penting untuk pengendalian gula darah di dalam tubuh kita. Jadi ini serat ini dibagi menjadi 2, serat larut dan tidak larut. Untuk yang sudah terkena penyakit DM, diusahakan, dimaksimalkan untuk konsumsi serat larut lebih banyak. Karena apa? Karena dia lebih lama untuk meninggalkan lambung. Seperti yang sudah tertampil di bahan tayang, salah satu manfaatnya untuk menjaga kadar gula darah. Beda dengan serat tidak larut. Serat tidak larut ini Bapak Ibu dapatkan manfaatnya berupa kita mudah BAB, tidak sembelit, usus besarnya sehat. Seperti itu. Tapi untuk yang sudah terkena penyakit DM diupayakan serat larutnya lebih banyak. Tapi kalau untuk pencegahan biar kita tidak penyakit DM, usahakan konsumsi dua-duanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk contoh-contoh makanannya sudah kami tampilkan. Seperti itu. Ini cuma contoh kecil saja ya Bapak Ibu. Jadi serat itu tidak hanya di sayur dan buah, tapi juga ada di makanan pokok. Makanan pokoknya apa? Makanan pokoknya itu berupa yang kalau misalnya bentuknya nasi, ya nasinya bukan yang sudah melalui proses apa ini Bapak Ibu? Proses pemutihan. Jadi yang sampai berasnya itu warna putih bersih yang sering kita konsumsi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau makan nasi dan kita pengen dapat seratnya juga, usahakan nasinya yang bukan putih gitu, bukan putih. Misal pun nasi putih ya yang apa namanya? Penggilingan yang pertama begitu Bapak Ibu. Jadi biasanya memang warnanya itu lebih ke coklat apa ya? Kalau di Jawa coklat bladus, jadi coklatnya itu coklat kayak coklat muda, jadi bukan warna yang nasi yang putih bersih kayak gitu. Itu lebih menguntungkan karena memiliki serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi putih. Kemudian makanan pokok lain yang mengandung serat itu bisa ada quinoa, tapi mungkin barangkali kita di masyarakat Indonesia tidak familiar. Tapi barangkali Bapak Ibu familiar dengan jali-jali, itu juga makanan pokok yang mengandung serat. Ada oat, kayak gitu juga, dan lain sebagainya. Itu mengandung serat. Lanjut. Ini sekarang kita bahas terkait komposisi ya Bapak Ibu ya. Seringkali masyarakat Indonesia kita ini kalau misalnya makan mie instan, itu temennya itu biasanya lauk yang kemasan.
Salah satu contohnya adalah sosis. Meskipun ya nanti ditambahkan telur, ya kan, biar bagus kayak bungkusnya. Jadi, ada sosis iya, telur iya, nah biar ada meler-melernya dikasih keju. Ini biasanya sering kita dapati di masyarakat kita. Nah, untuk membantu regulasi gula darah di dalam tubuh kita ini lebih baik, alangkah baiknya kita memiliki kesadaran, kita ingat-ingat lagi prinsip isi piringku. Di isi piringku itu makanan pokok, jumlahnya sama dengan sayurnya. Nah, untuk pencegahan diabetes ini, kita harus modifikasi menu yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Kita tetap boleh makan mie instan, meskipun kita tahu natriumnya tinggi. Cuman kita akalin, natriumnya jangan ditambah lagi dengan tambahan sosis atau makanan atau lauk yang kemasan. Kita tambahkan sayuran. Misal sayurannya 2 macam. Di sini kami kasih contoh misal toge dan sawi hijau. Lauknya tetap ada telur begitu. Nah, jadi gambar-gambar di sisi yang kanan itu lebih menguntungkan untuk kontrol gula darah dibandingkan yang sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi semakin banyak makanan atau minuman yang kemasan, itu lebih banyak atau lebih sering meningkatkan gula darah di dalam tubuh kita, naik turun secara tajam begitu. Dan hal ini yang tidak kita inginkan terjadi di dalam tubuh kita, karena lonjakan gula darah yang terlalu ekstrim di dalam tubuh kita ini, itu yang itu tadi membuat organ-organ yang berkaitan dengan kondisi hiperglikemi ini itu tuh menjadi bingung dan kewalahan begitu ya untuk ibaratnya menormalkan kembali gula darah di dalam tubuh itu tuh sulit, ngoyo kayak gitu. Nah, begitu pula juga ini misal kondisinya ini masih kita bahas mie instan, misal mie instannya itu kita seringkali tidak konsumsi menggunakan apa-apa, jadi hanya mie instan sendiri. Nah, itu juga kurang menguntungkan untuk gula darah di tubuh kita Bapak Ibu. Karena dia hanya mengandung karbohidrat dan lemak. Jadi biar gula darah kita itu tidak naik drastis akibat konsumsi mie instan, kita tambahkan pelengkapnya, ada lauknya dan ada sayurnya. Begitu. Itu lebih menguntungkan untuk tubuh kita. Kemudian, yang contoh yang kedua, ini pura-puranya ini bukan pura-puranya ya, ini digambar itu ada nasi karena mayoritas masyarakat Indonesia itu makan nasi. Nah, di sini biasanya orang Indonesia itu lauknya biasanya nggak cukup satu ya. Ada ayam, tapi juga ngambil sosis juga. Digoreng pula, itu gambar minyak goreng maksudnya digoreng. Terus habis itu tambah komplit lagi, sekarang trennya ada es teh jumbo. Nggak mungkin es teh jumbo itu tawar, ya kan? Es teh jumbo pasti manis. Nah, komposisi yang kiri ini bisa kita modifikasi komposisinya menjadi tetap makan nasi, tetap boleh makan ayam yang digoreng, namun itu tadi dengan prinsip isi piringku apa ini yang kurang? Sayurnya. Berarti tambahkan sayur di situ dan kita modifikasi minumnya dengan air putih. Jadi pesan yang mau kami sampaikan ini bukan terus habis itu Bapak Ibu tidak boleh mengonsumsi es teh jumbo, bukan. Tapi yang kami mau highlight di sini agar gula darah di dalam tubuh kita itu tidak melonjak secara drastis, itu diupayakan makan dan minumnya ini tuh komposisinya tuh lebih balance atau lebih seimbang Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi jangan makanannya itu tuh dari yang makanan kemasan, yaitu tadi salah satunya dari sosis, ditambah lagi minumnya es teh manis. Itu cepat sekali meningkatkan gula darah di dalam tubuh kita. Nah, tapi beda kalau misalnya ada sayurnya dan dikonsumsi dan minumnya konsumsi air putih. Ini lebih cenderung stabil untuk kenaikan gula darah di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, selain gula darah, konsumsi teh pada makan utama itu lebih merugikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu boleh mengkonsumsi teh, asalkan waktunya itu bukan di waktu makan utama Bapak Ibu. Diupayakan di waktu selain makan utama. Jadi karena apa? Karena ada senyawa di dalam teh itu yang bisa memperlambat penyerapan dari protein dan juga zat besi dari lauk pauk yang sudah kita makan. Jadi kan eman-eman ya Bapak Ibu ya. Kita sudah makan ayam yang berkualitas, kita sudah makan
sosis, ya meskipun proteinnya sedikit, tapi kan tetap ada proteinnya. Dan dilalahnya kita tambahkan teh, itu tuh jadi ibaratnya tuh ya agak sia-sia gitu. Agak sia-sia, kita nggak dapat manfaat protein di situ. Gitu. Lanjut. Nah, ini kurang lebih rangkuman ya Bapak Ibu ya, kalau kita mau membahas kaitannya gizi dengan pencegahan penyakit diabetes. Jadi yang pertama kita harus upayakan isi piringku, utamanya di komposisi, Bapak Ibu harus ingat itu. Kemudian juga waktu atau jadwal makan ini yang teratur. Kita boleh 5-6 kali waktu makan itu boleh. Asalkan, yaitu Bapak Ibu, bukan terus habis itu 5-6 kali waktu makan itu tuh porsinya itu tuh sama terus jadi besar terus, bukan ya Bapak Ibu ya. Dan 5-6 kali waktu makan ini tuh juga dimasukkan selingan di situ. Jadi termasuk selingan. Gitu. Nah, definisi makan yang kami maksud itu tidak harus selalu mengonsumsi nasi, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, bukan. Tapi ini termasuk makanan-makanan yang menurut Bapak Ibu tuh bukan makan gitu. Misal nyemil keripik, itu Bapak Ibu nggak nganggap itu sebagai makan biasanya. Itu kayak, itu kan cuma nyemil gitu. Padahal itu masuk ke dalam makan yang kami maksudkan ini, di 5-6 kali waktu makan, masuk di situ. Nah, jika kita itu lebih sering memilih makanan-makanan selingan yang dari makanan olahan atau makanan kemasan, nah ini efek terhadap gula darahnya ini lebih merugikan Bapak Ibu, karena akan cepat sekali meningkatkan gula darah di dalam tubuh kita. Jadi misal mau nyemil makanan ringan, diusahakan ada temennya yang dari serat, ya Bapak Ibu ya. Apa temennya? Ya bisa dari buah, bisa dari sayur. Ini kalau misalnya kita ngomongin sayur itu bukan terus habis itu dimakan mentah ya Bapak Ibu ya. Ini sayur itu ya Bapak Ibu bisa makan berupa salad, berupa lotek, gado-gado kayak gitu. Jadi bukan terus habis itu kami kalau bilang sayur itu tuh sayur yang harus yang mentah gitu, tidak. Gitu. Nah, kemudian juga bahan makanan bervariasi. Nah, di sini maksudnya adalah dalam sehari kita makan itu, jika memungkinkan, kita upayakan makanannya itu bervariasi, baik itu dari makanan pokok maupun lauknya hingga sayurnya, kayak gitu. Karena ini ibaratnya selain membantu menstabilkan gula darah, kita juga dapat manfaat zat gizi di bahan makanan lain. Gitu. Jadi kita dapat zat gizi dari berbagai macam bahan makanan, seperti itu. Kemudian untuk pemilihan karbohidrat, diupayakan memilih karbohidrat yang kompleks. Contohnya bisa oat, gandum, kentang, jagung, ubi jalar, nasi, dan lain-lain. Dibandingkan karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat sederhana itu nggak mesti gula pasir ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya gula pasir, tapi juga termasuk yang sudah diolah menjadi bentuk cookies, menjadi bentuk kue, cake, seperti donat, seperti itu. Kemudian konsumsi lebih sedikit atau lebih jarang makanan yang mengandung lemak jenuh. Ini contohnya apa saja? Makanan yang diawetkan atau dibekukan, minyak yang digunakan berulang untuk menggoreng, margarin, dairy yang tinggi lemak, jadi misal keju yang tinggi lemak, mozzarella, dan lain sebagainya, keju-kejuan. Kemudian makanan ringan kemasan, kue, donat, cookies, dan lain-lain. Kemudian upayakan proporsi protein hewani itu seimbang dengan nabatinya, Bapak Ibu. Selanjutnya, tinggi serat larut yang sudah kami sampaikan di slide yang sebelumnya. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki budget yang berlebih, bisa mengonsumsi probiotik. Jadi probiotik ini kandungannya kan bakteri baik ya Bapak Ibu ya. Jadi probiotik itu bakteri baik yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, jika Bapak Ibu punya budget berlebih, Bapak Ibu bisa mengonsumsi probiotik. Tapi jangan lupa Bapak Ibu akan percuma mengonsumsi probiotik kalau bakteri ini tidak dikasih makanan. Apa makanan probiotik? Yaitu prebiotik. Prebiotik itu dari mana aja? Prebiotik itu bisa dari sayur, bisa dari buah, bisa dari lauk yang nabati. Itu adalah makanan dari bakteri baik dalam tubuh kita, yaitu probiotik.
Jadi jangan lupa mengonsumsi sayur, buah, dan juga protein dari nabati atau protein yang dari tumbuhan, tempe, tahu, kacang-kacangan, seperti itu. Jadi percuma kita menambahkan bakteri baik di dalam tubuh kita, tapi tidak dikasih makan bakterinya. Nah, kemudian yang terakhir terkait syarat GGL. Mengingatkan lagi yang tadi GGL 145. Waspadai gula tersembunyi. Gula tersembunyi itu ada di mana? Ada di kue, kental manis, sirup, madu, makanan kemasan, minuman kemasan. Lemak tersembunyi ada di makanan kemasan, kerupuk, kue, gorengan, dan lain-lain. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebih sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Mbak Asa. Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak banget ilmu yang kita serap hari ini dari Kak Syifa ya. Yuk kita siapkan pertanyaannya dan nanti bisa raise hand atau menghidupkan kamera serta juga bisa di kolom komentar untuk pertanyaannya. Sebelum ke sesi tanya jawab, kita break 2 menit dulu. Kita bisa melihat video Amandia. Amandia ini hadir sebagai keresahan Bapak Ibu yang penderita diabetes nih. Amandia itu apa sih? Yuk kita saksikan video Amandia di bawah ini yuk. Sambil menyiapkan pertanyaan ya Bapak Ibu ya, silakan tulis pertanyaannya sambil menunggu 2 menit dulu. Ingin hidup sehat, tetap bisa nikmati tanpa khawatir gula, semuanya terkendali. Amandia hadir teman setia sehari-hari. Rendah indeks glikemik, rasa tetap memikat hati. Amandia untukmu yang selalu ceria. Diabetes bukan lagi hal yang bikin gelisah. Amandia sehat dan penuh rasa. Dengan Amandia hidup jadi lebih bermakna. Sarapan, makan siang, hingga makan malam, Amandia setia tetap menjaga keseimbangan. Nikmati hidup sehat tanpa beban. Amandia pilihan yang penuh harapan. Pilihan yang penuh harapan. Amandia untukmu yang selalu ceria. Diabetes bukan lagi hal yang bikin gelisah. Amandia sehat dan penuh rasa. Dengan Amandia hidup jadi lebih bermakna. Amandia
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Bisa ada yang mau raise hand dulu atau open mic boleh, atau juga bisa melalui kolom Halo komentar Kak, ya. tolong pertanyaan saya aja dijawab, ada di kolom chat Kak. Oke, baik dengan Kak Kevin ya? Betul. Oke, baik. Kak Kevin, ini, Kak Syifa ada pertanyaan dari Kak Kevin. 1, jelaskan tentang intermittent fasting seperti apa. Kedua, bagian cara atasi asupan makanan bagi pasien diabetes mellitus tipe 1 dan 2, jelaskan tentang insulin yang short dan long action baik pemakaiannya. Bisa dibantu Kak Syifa? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Kevin. Jadi yang pertama terkait intermittent fasting ya. Terkait intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ini adalah kalau misalnya kebetulan Kak Kevin ini seorang muslim, nah ini intermittent fasting itu mirip seperti kita melakukan puasa. Kayak gitu. Puasa, mau itu puasa Ramadan, puasa Senin Kamis gitu. Jadi memang secara prinsip adalah membagi 24 jam yang kita punya ini itu dibagi ada periode jendela makannya, ada yang periode puasanya, seperti itu. Dan ini metodenya ada beberapa, ada yang puasa di 6 jam, ada yang puasa di 8 jam, ada puasa lebih dari itu, kayak gitu. Nah, cuman semakin lama untuk durasi puasa, itu yang kami tahu itu kalau tidak salah lebih dari 12 jam durasi puasa, itu tidak begitu apa namanya, bermakna menyehatkan gitu untuk tubuh kita, seperti itu. Jadi, tidak begitu dibutuhkan untuk, puasa lebih lama di atas 12 jam, seperti itu. Nah, kaitannya dengan topik hari ini, diabetes, jika mungkin kami akan menggali dulu kenapa kok ada keinginan untuk intermittent fasting. Kalau misalnya ternyata Kak Kevin ini penyandang diabetes, kami perlu gali lebih dalam bagaimana riwayat untuk Nggak ada Kak, aku sehat-sehat hasil aja. lab. Oh, Kak, sehat-sehat saja. sehat Oke. aja. Cuman banyak banget sekarang Mhm. itu orang heboh tentang intermittent fasting, Kakak. Oke, oke. Oke, berarti bukan penyandang DM ya. Jadi kalau misalnya untuk ke pencegahan DM, sebenarnya bisa-bisa saja intermittent fasting ini dilakukan, cuman lebih tricky saja begitu, lebih tricky dalam artian karena periode maemnya itu lebih sedikit, lebih sering kalau misalnya puasanya ini tuh lebih lama kan periode maemnya lebih kecil ini, cuma beberapa jam. Nah, kita kan punya lambung itu punya kapasitas maksimalnya. Nah, kita tidak bisa apa namanya mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak kemudian satu waktu. Yang biasanya mungkin kalau misalnya Kak Kevin atau Bapak Ibu atau rekan-rekan sahabat di sini itu pernah dengar istilah one meal a day, kayak gitu. One meal a day itu berarti maksudnya adalah makan hanya satu kali dalam sehari, biasanya dalam porsi besar. Namun ya itu, kalau misalnya mau dilakukan jangka panjang kurang menguntungkan efeknya bagi tubuh karena ya dalam satu kali waktu makan kita makan dalam jumlah porsi besar itu kan sangat bisa dipastikan kita kekurangan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Mau itu dari makanan pokok tidak akan terpenuhi secara optimal, lauknya apalagi sumber protein tidak akan dapat optimal, apalagi sayur buah gitu. Kecuali mungkin semua kelompok bahan makanan ini mau makanan pokok, lauk dan juga sayur buah ini bentuknya cairan. Kalau cairan karena dia itu lebih cepat meninggalkan lambung, barangkali mungkin terpenuhi. Cuman kan agak aneh ya kalau misalnya kita makan apa namanya bubur di bukan bubur kok bubur
nasi di jus, jadi kita makan bubur terus, kita makan bubur saat kita periode makan. Kemudian lauknya juga di jus, jadi jus dada ayam gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang apa namanya sering nge-gym, mesti sangat familiar dengan jus dada ayam. Nah kan, tapi kan nggak semua orang bisa mengonsumsi itu. Nah kalau misalnya bentuknya jus, bisa jadi terpenuhi kebutuhan zat gizinya, cuman ya itu pasti dari segi penerimaan agak kurang ya kan, nggak mungkin semua bentuknya cairan gitu, nggak mungkin tidak ada yang dikunyah seperti itu. Jadi kalau untuk terkait pencegahan untuk diabetes bisa dilakukan asal tetap dalam satu kali makan itu diupayakan menganut isi piringku, begitu, menganut prinsip isi piringku. Kemudian yang kedua, cara mengatasi asupan makanan bagi pasien DM yang tipe 1. Karena pasien DM tipe 1 ini pasti tidak lepas dari insulin. Nah, jadi ini sebenarnya untuk prinsip makan dan minumnya ini sama seperti pasien DM yang tipe 2, kurang lebih 11-12. Prinsipnya adalah 3J, jadi tepat, jadwal, jumlah, dan jenis. Kayak gitu. Kurang lebih mirip dengan bahasan yang tadi kami sampaikan, begitu. Jadi apa namanya? Jadi mau itu pencegahan, mau itu sudah sakit diabetes, itu wajib tepat jadwalnya, gitu. Jadi sarapan itu ya berarti di rentang jam 6 sampai 9 pagi, kemudian jam 9 sampai jam kurang lebih 11 itu ya jam-jam snack pagi, kemudian di atas jam 11 sampai kurang lebih jam 1 ya makan siang, kemudian jam 3 sore sampai jam 5 sore itu snack sore, kemudian makan malam di jam 6 sampai kurang lebih jam 7, kayak gitu. Nah, bedanya adalah kalau misalnya untuk penyandang diabetes, ini wajib hukumnya sebelum tidur harus ada snack malam. Jadi makanya kalau misalnya untuk penyandang DM itu tidak bisa mengandalkan hanya dari makan malam terakhir, kecuali makan malamnya itu sangat larut, cuman kan tidak menguntungkan untuk sistem pencernaan kita. Jadi pasti mau nggak mau kan kita makan malam maksimal di jam 7. Nah, sebelum tidur itu wajib hukumnya untuk penyandang DM ada snack malam. Begitu, agar apa? Agar saat kita bangun di pagi harinya itu kita tidak masuk dalam kondisi hipoglikemi. Seperti itu. Kemudian Kalau suntik insulinnya itu dilakukan sebaiknya kalau buat penyandang diabetes mellitus 1 karena dia kan autoimun. Maksudnya aku, itu dia suntik insulinnya sebelum makan atau sesudah makan, Kak, insulinnya? Sebelum makan ya? iya, betul. Oke. Ini Jadi untuk Kak 1 jam Kevin, sebelum makan baru suntik iya. insulin? Oh, itu 3 kali ya, Kak? Sama nanti malam sebelum tidur 1 kali lagi jadi 4 kali? Iya, atau Oh. ini bisa dikonsulkan dengan dokter penanggung jawab dari Kak Kevin sih. Ini kalau misalnya terkait masalah yang ranahnya ke medis, alangkah lebih baiknya bukan tanya ke kami, karena kami bukan expertnya, karena kami dari ranah yang gizi, jadi kami lebih banyak berbicara terkait makan dan minum dan kaitannya terhadap kesehatan. Jadi kalau misalnya terkait jenis suntik insulinnya dan juga pertanyaan berikutnya terkait insulin yang short and long acting, ini kebetulan mohon maaf bukan ranah kami, jadi kami belum Sip. bisa menjawab terkait pertanyaan tersebut. Mohon maaf Kak Kevin. Barangkali Ya, nggak apa-apa. di lain kesempatan dari Kak Asa dan tim bisa memanggil narasumber dari rekan tim medis untuk bisa menjelaskan terkait ini. Terima kasih Kakak, Iya, sangat sama-sama. memberikan penjelasan yang baik. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Kak Kevin yang sudah bertanya dan terima kasih untuk Kak Syifa yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Kevin. Ada lagi nih Kak Syifa yang menanyakan nih dari Kak Alvin Uya. Bisa minta tolong dijabarkan buah apa saja yang perlu dihindari atau dibatasi untuk penderita diabetes sih Kak Syifa. Bisa dibantu untuk menjawab Kak Syifa. Terima kasih. Oke, terkait buah ya. Ini ya Kak Alvin Ulya ya. Buah apa saja yang perlu dihindari atau dibatasi untuk penderita diabetes.
Nah, ini yang paling mudah adalah yang segala macam bentuknya diawetkan atau diasinkan, begitu ya. Kan kita sering banyak ya nemuin asinan buah, manisan buah. Nah, itu jelas itu sangat mutlak untuk dihindari untuk penyandang diabetes. Kayak gitu. Selain itu juga ada beberapa buah musiman juga yang perlu kita itu lebih aware. Misal sekarang ini kan lagi musim mangga. Nah, itu boleh sih mengonsumsi mangga, cuman jangan pilih yang terlalu matang, jadi pilih varian yang mangga yang bukan, begitu matang banget. Kalau bisa saat konsumsi buah-buah musiman ini, yang terlalu matang ini, diupayakan harus ada sayurnya, gitu. Jadi untuk bantu kontrol gula darah, seperti itu. Jadi ada yang buah musiman kan ada mangga, ada rambutan, apalagi buah musiman. Kelengkeng masuk musiman nggak ya? Yang kayak gitu-gitu. Nah itu sebisa mungkin bukan menjadi buah prioritas yang dikonsumsi sehari-hari. Begitu. Bukan terus habis itu tidak boleh, boleh, cuman pasti dengan porsi yang terbatas. Seperti itu. Untuk kalau mau tahu lebih yang spesifik, kayak misal Kak Alvin itu butuh kelengkeng berapa biji mungkin ya, atau rambutan berapa biji, mangga itu tuh yang seukuran apa, bentuknya, yang varian apa. Nah, itu Kak Alvin bisa konsul ke ahli gizi. Kak Alvin bisa ke ahli gizi di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa di saya juga bisa, tapi kalau saya bukan ketemu offline tapi lewat Zoom gitu, konsultasinya lewat Zoom. Begitu. Itu kalau misalnya mau tahu yang spesifik jumlahnya harus seberapa ya, Kak Alvin. Soalnya makanan atau minuman itu sama dengan obat. Jadi ada dosisnya begitu. Kalau misalnya Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sahabat di sini itu tuh yang penyandang DM, pastikan jelas ya ada obat X, dosisnya sekian, diminum berapa kali. Nah, itu sama, makanan atau minuman itu tuh sama, ada dosisnya. Jadi, keduanya ini berjalan beriringan. Kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya mau nanya yang lebih detail, itu harus lewat konsultasi yang fokus ke satu pasien, satu orang, kayak gitu. Begitu Kak Afin. Baik, terima kasih Kak Syifa. Untuk Kak Alvin, apakah sudah menjawab ya tadi yang dijawab oleh Kak Syifa? Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak Syifa, lanjut ya. Dari Kak Boleh. Eni, jika punya riwayat diabetes tapi sudah menghindari pantangan makanan untuk meningkatkan diabetes, tapi kenapa ya masih tinggi gula darahnya? Kak Syifa, itu pertanyaannya bagaimana Kak Syifa? Bisa dibantu? Oke. Dari siapa ini Mungkin tadi? meningkat kali ya Kak? Kak Eni. Dari Kak Eni mana ya? Oh ini ya. Eni. Jika punya riwayat diabetes tapi sudah menghindari pantangan makanan untuk meningkatkan. Oke, tapi kenapa ya masih tinggi gula darah? Gula darah ini memang erat kaitannya dengan makanan atau minuman yang Kak Eni konsumsi. Misal Kak Eni ini ya, idealnya kalau misalnya kita ini terdiagnosis diabetes, idealnya pintu pertama itu pasti Kak Eni harus ketemu sama ahli gizi, itu wajib. Soalnya, untuk edukasi terkait pola makannya yang tadi ada di slide yang tadi kami sampaikan. Apa saja sih hal yang harus kita lakukan jika kita tuh, terdiagnosis diabetes? Nah, yang pertama tadi mendapatkan edukasi, dari Fasiankes, termasuk juga dalam hal ini pengaturan pola makan yang dibuat oleh ahli gizi. Pertama itu dulu. Kalau misalnya itu sudah dapat, Kak Eni sampaikanlah makanan atau minuman yang sudah Kak Eni terapkan, pola makan dan minum yang Kak Eni terapkan beberapa waktu terakhir ini, sampaikan ke ahli gizi tersebut. Agar bisa dinilai, agar bisa dilihat
kira-kira ada tidak ya bahan makanan atau minuman yang barangkali Kak Eni ini ada yang miss di situ, seperti itu. Mungkin bukan mungkin bukan di makanan utamanya, barangkali mungkin di snack-snack-nya atau minuman manisnya, seperti itu. Nah, jika itu ternyata kata ahli gizinya sudah cukup baik, dari komposisi sudah baik, jumlah sudah baik, jadwal makan minumnya juga sudah teratur, berarti ada aspek lain yang bisa berpengaruh ke gula darah. Di antaranya dari stres, itu berpengaruh, kurang tidur berpengaruh. Jadi kita lihat aspek lain juga. Aktivitas fisik, latihan fisik itu juga berpengaruh. Jadi, kalau misalnya kita sudah menjadi penyandang DM, yang kita lihat aspeknya tidak hanya di pengaturan pola makan dan minum, tapi kita juga harus lihat aspek yang lain secara komprehensif. Jadi dari kelola stres, istirahat, aktivitas fisik, dan latihan fisik. Ini kita cross check lagi. Kita cross check lagi apakah sudah dilakukan, apakah terkendali dengan baik, seperti itu. Nah, jika belum, barangkali dari elemen-elemen ini yang bisa menyumbang ke peningkatan gula darah, seperti itu. Atau bisa juga barangkali dosis, kami tidak tahu ini Kak Eni apakah menggunakan insulin atau menggunakan obat oral, apakah barangkali dosisnya itu yang perlu ditingkatkan, barangkali. Nah, mungkin Kak Eni juga bisa konsul ke tim medis atau tim dokternya Kak Eni terkait obatnya, begitu. Jadi banyak hal Kak Eni, banyak hal terkait peningkatan gula darah yang terjadi di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi kita lihat aspek dulu yang lain. Kalau misalnya itu sudah oke, balik lagi ke makanan dan minuman berarti. Itu sih. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima Semoga kasih Kak Syifa menjawab. ya. Iya, semoga menjawab ya Kak ini ya. Pertanyaan terakhir Kak Syifa ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Feby nih Kak Syifa nih. Izin bertanya Kak, banyak yang bilang untuk penderita DM makan nasinya harus yang sudah dingin. Apa itu berpengaruh dengan gula darah? Kak Syifa bisa dibantu jawab nih, banyak sekali orang yang bilang kalau makan nasi dingin itu berpengaruh di gula darah, seperti itu. Oke, ini sebenarnya fakta, cuman terus habis itu bukan menjadi apa ya, bukan menjadi hal yang wajib banget begitu Kak Feby. Karena dari kita lagi-lagi kembali ke sisi penerimaan dari pasien atau individu tersebut. Apakah suka dengan konsumsi nasi dingin. Ini tuh biasanya tuh yang beredar di luar sana itu tuh nasi dinginnya itu bahkan nasi dingin bukan yang kita ngambil dari rice cooker terus habis itu didinginkan beberapa menit terus dimakan, bukan. Bahkan yang berkembang info di luar sana itu yang sudah dibekukan, kemudian dihangatkan lagi. Nah, itu juga ada yang info-info yang berkembang seperti itu. Nah, itu sebenarnya fakta. Cuman yaitu kembali lagi ke penerimaan apakah cocok atau tidak seperti itu. Karena sebenarnya yang membuat gula darah kita meningkat akibat nasi itu tuh bukan karena nasinya ya, Kak Feby dan rekan-rekan sekalian. Tapi kita lihat, komposisi dalam satu piring kita ini tuh ada apa saja begitu. Jadi yang bisa membuat gula darah kita terkontrol itu komponen yang selain nasinya. Kalau misalnya kita hanya mengonsumsi nasi, mau itu nasi hangat, nasi yang panas, nasi yang dingin, nasi yang dari beku dihangatkan, itu kalau cuma nasi tok, itu sama saja efek ke peningkatan gula darah, begitu. Nah, cuman kan kita sudah jarang ya mendapati kita tuh hanya makan nasi tok, kecuali mungkin kepepet kita kena bencana kali ya. Nah, cuman kan ini kita tidak dalam kondisi bencana, kita makan ada lauknya. Kalau misalnya belum ada sayurnya, ya berarti kita upayakan ada sayurnya. Nah, jika komponennya itu sudah sesuai isi piringku, mau nasi apapun, baik itu dingin, hangat, panas, melonyoh ya, itu
bisa dipastikan kenaikan gula darahnya tidak secara drastis meningkat, seperti itu, jika menerapkan konsep isi piringku, seperti itu. Jadi, tidak usah memusingkan nasinya ini tuh harus diolah gimana, nasi itu tuh harus dingin atau tidak. Nah, kita fokus ke apakah sudah menerapkan isi piringku atau belum. Gitu deh, Kak Feby. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya. Apakah boleh Kak Syifa nanti rekan-rekan ini bisa DM ke Kak Syifa di Instagramnya Kak Syifa, follow dulu dan bisa tanya ke Kak Syifa Oke. melalui DM seperti itu, boleh Kak Syifa? Boleh. Oke, baik. Boleh. Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya nanti bisa hubungi Kak Syifa langsung via medsos ya. Ya, Kak Asa mungkin izin, boleh nggak foto bersama dengan peserta? Oke, boleh. Mari kita foto bersama, Bapak Ibu bisa on cam ya. Bisa on cam dulu Bapak Ibu, agar bisa foto bersama dengan Kak Syifa. Kak Asa izin yang screenshot ya, soalnya laptop saya nge-hang. Oke, bisa dibantu Kak untuk 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa dan Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah paham semua ya untuk webinar pada siang hari ini. Kita tutup rangkaian acara hingga akhir tidak terasa sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup pertemuan webinar pada kali hari ini, saya mau mengucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Elsa selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk webinar pada siang hari ini, dan terima kasih banyak untuk Kak Syifa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Kak Syifa, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih juga. Ya. Boleh. Ingin hidup sehat, tetap bisa nikmati tanpa khawatir gula, semuanya terkendali. Aman dia hadir teman setiap sehari-hari. Rendah indeks glikemik, rasa tetap memikat hati. Aman dia untukmu yang selalu ceria. Diabetes bukan lagi hal yang bikin gelisah. Aman dia, sehat dan penuh rasa. Dengan aman dia, hidup jadi lebih bermakna. Sarapan, makan siang, hingga makan malam. Aman dia setia, tetap menjaga keseimbangan. Nikmati hidup sehat tanpa beban. Aman dia pilihan yang penuh harapan. Pilihan yang penuh harapan. Aman dia untukmu yang selalu ceria. Diabetes bukan lagi hal yang bikin gelisah. Aman dia, sehat dan penuh rasa. Dengan aman dia, hidup jadi lebih